Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Pada saat ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran yang berjudul Etika Perjanjian Baru. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Diva Kaunang, Rinaldi Malensang, Adeline Doa, Johanna Kaulang, Daniel Muit, Renward Edon, Esther Liu, Veronica Sasuhe, dan Michael Sabanari. Selamat menyaksikan. Etika Perjanjian Lama. Etika Perjanjian Lama ini berisi prakarsa alam, bagaimana Allah kembali mau menjalin hubungan dengan manusia. Dan di dalamnya Allah memberikan aturan-aturan, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat itu mewarnai etika Perjanjian Lama dari masa di zaman Musa yang memimpin bangsa Israel, juga sampai kepada masa nabi-nabi pengajar umat-umat pilihan Tuhan. Sekarang kita akan melihat etika Perjanjian Baru. Nah, etika dalam Perjanjian Baru merupakan kelanjutan dari etika Perjanjian Lama yang diajarkan oleh Yesus dan juga oleh para rasul. Jika kita lihat lebih jelas sekali lagi bahwa ketika kita melihat bahwa etika Perjanjian Baru ini adalah kelanjutan dari etika Perjanjian Lama, yaitu sebagai pemimpin atau penuntun bagi manusia, bagi orang-orang percaya dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, di dalam etika Perjanjian Baru ini menekankan keputusan yang didasarkan atas kasih di tengah-tengah situasi yang sedang berlangsung. Jadi dalam Perjanjian Baru menekankan bahwa keputusan etis dalam pimpinan Roh Kudus dan juga keputusan etis yang didasarkan atas dasar kasih, bahwa etika Perjanjian Baru ini berisi pengajaran-pengajaran baik dari pengajaran Yesus yang ada di dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, Yohanes, dan juga pengajaran-pengajaran dari para rasul-rasul Yesus. Nah, pengajaran Yesus tentu saja ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, khotbah di bukit. Di dalam pengajaran ini, Yesus mempermasalahkan etika dari orang Farisi yang berpegang teguh pada pelaksanaan hukum Taurat, yang jadi melihat bahwa orang-orang Yahudi ini itu sangat berpegang teguh pada pelaksanaan hukum Taurat. Padahal Yesus menghendaki justru ada penggenapan dari hukum Taurat. Oleh sebab itu, Yesus, kalau kita melihat bahwa berhasil dalam Matius pasal yang kelima, akhirnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, ini kecaman dari Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini jelas ketetapan Yesus melihat orang bagaimana para ahli Taurat melaksanakan hukum Taurat yang hanya kepada pelaksanaan dari hukum Taurat itu. Dengan menghubungkan pengajaran Yesus dan hukum Taurat itu berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang dilakukan itu jelas. Nah, salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di sana menjelaskan bahwa satu iota dalam hukum Taurat itu tidak mungkin akan dihapus, dan di hukum Taurat itu menjadi acuan Tuhan. Nah, dalam Perjanjian Baru yang Yesus ingin sampaikan bahwa Dia tidak akan meniadakan dan tidak akan menghapus sementara, tapi Dia akan menggenapi penekanan kepada penggenapan dari hukum orang itu atau menyempurnakan. Menjadi kesimpulan bahwa merupakan suatu bentuk penyempurnaan terhadap orang-orang Yahudi. Nah, jadi Yesus hadir dalam kehidupan manusia untuk menjelaskan ajarannya dan menjelaskan ajarannya yang secara khusus berkaitan dengan di mana bagian atau makna dari pengajaran Yesus. Pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul itu dan merupakan sumber teologi dari etika Perjanjian Baru.